Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan berlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan?
Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukar di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan.
Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel.
Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran.
Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah
tengah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza.
Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukar di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana
karena rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duwairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Meren Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Meren dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional.
Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kah Giluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan.
Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami sebagai
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim.
Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu, mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah
tengah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza.
Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu, mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukar di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana
rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duwairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan berlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional.
Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan.
Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan berlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza.
Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah
tengah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukar di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel.
Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan berlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh.
Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani.
Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi.
Lebih jelasnya, Al-Duwairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duwairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duwairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kah Giluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Meren Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani.
Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Iran dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan?
Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukar di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan.
Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel.
Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran.
Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu, mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya.
Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukar di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza.
Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukar di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana
rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kah Giluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan berlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional.
Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kah Giluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan.
Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza.
Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah
telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza.
Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana
karena rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif. Mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duwairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami sebagai
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional.
Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan.
Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan berlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza.
Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya.
Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kah Giluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza.
Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana
rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kah Giluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan berlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional.
Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukar di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan.
Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza.
Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah
telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan berlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza.
Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana
karena rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duwairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional.
Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kah Giluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan.
Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza.
Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah
telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kah Giluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat.
Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim.
Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu, mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana
karena rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kah Giluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata
senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu.
Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional.
Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kah Giluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan.
Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utama
negaranya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds.
Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah
bersalah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023.
Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya.
Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan?
Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan.
Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel.
Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND.
Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin.
Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel.
Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND.
Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani.
Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukar di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi.
Lebih jelasnya, Al-Duwairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duwairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duwairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kah Giluyeh dan Boyer Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani.
Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Iran dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan?
Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan.
Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel.
Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran.
Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu, mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah
tengah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi. Lebih jelasnya, Al-Duairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel.
Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman. Namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan berlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh.
Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Harara di wilayah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros Netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Qassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Qassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu mereka berhasil menembak seorang tentara rezim Zionis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani.
Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Meron dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat dilaporkan sedang berupaya menurunkan suhu konflik di Timur Tengah. Apakah upaya itu dilakukan lantaran Amerika Serikat merasa khawatir atas serangan Iran dan Hizbullah akan berdampak signifikan? Mengutip sumber utama pada 15 Agustus, kabar itu diutarakan oleh Linda Thomas Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 13 Agustus lalu. Menurutnya, kekhawatiran akan serangan balasan Iran terhadap Israel kini semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat melalui Linda menyatakan bahwa ingin mencegah dan mempertahankan diri dari serangan di masa mendatang serta menghindari konflik regional. Dilaporkan bahwa ada kekhawatiran di mana Iran akan melakukan tindakan balasan terkhusus terhadap Israel setelah diduga menjadi biang kerok pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza dapat membantu menghalangi Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Surat kabar Israel Haaretz menyebut Israel tak hanya merasa terisolasi, tapi juga merasa terkepung di tengah ancaman perang regional khususnya di sektor penerbangan. Hal itu dilaporkan Haaretz pada Rabu 14 Agustus 2024 kemarin. Haaretz mengatakan bahwa Israel pernah menjadi bagian integral dari komunitas global dengan penerbangan yang tiba secara teratur dan orang-orang bergerak bebas. Namun kenyataannya saat ini telah berubah karena apa yang digambarkannya sebagai pengepungan dan kesulitan yang menyertainya. Surat kabar itu mencatat bahwa penerbangan domestik di Israel hampir tidak mungkin dilakukan, ditambah dengan banyak pemukim sekarang tinggal di dekat kamar-kamar berbenteng karena takut akan potensi serangan. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa perasaan terkepung meningkat minggu lalu saat maskapai penerbangan asing mulai menghindari Tel Aviv, sehingga kini Israel disebut sedang dalam siaga tinggi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah atas insiden tewasnya Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lontaran roket M90 Hamas disebut oleh pakar Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi memberikan pesan kepada Israel. Disebut menjadi senjata akurat yang siap diluncurkan lagi dan memberikan kerugian besar di pihak lawan. Mengutip Kabarni pada 15 Agustus, kabar itu disampaikan Al-Duairi menjelaskan jika Hamas masih berfungsi secara organisasi.
Lebih jelasnya, Al-Duwairi menyatakan bahwa Hamas ingin menyampaikan pesan kepada Israel dengan meluncurkan 2 rudal M90 ke Tel Aviv pada Selasa lalu. Lontaran roket M90 oleh Hamas itu disebut menekankan bahwa penggunaan rudal tersebut memerlukan koordinasi utuh dari sebuah organisasi. Al-Duwairi menambahkan bahwa dalam analisisnya mengenai situasi militer di jalur Gaza, di mana rudal-rudal Hamas tersebut disebut memiliki efek yang efektif, mengingat bisa ditembakkan hanya dari jarak 1,5 km dari daerah di mana pasukan Israel terkonsentrasi. Walaupun tidak jatuh di daerah berpenduduk, namun justru menjadikan pesan mereka lebih dari sekedar serangan militer. Al-Duwairi juga menyatakan bahwa rudal Hamas itu dapat diluncurkan dari peluncur bergerak tergantung pada keadaan. Namun, rudal M90 Hamas itu disebut lebih akurat karena diluncurkan menggunakan metode panduan yang lebih tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ayatollah Ali Khamenei mengejek Israel. Khamenei menyatakan bahwa cengkeraman musuh tak sekuat yang diiklankan sudah dilebih-lebihkan. Mengutip Sabah Yemen pada 15 Agustus, kabar itu dikatakan Ali Khamenei dalam pidato di hadapan anggota Konferensi Martir Nasional di Provinsi Kahgiluyeh dan Boyar Ahmad pada Rabu 14 Agustus kemarin. Khamenei menyatakan bahwa militer Israel tidak sekuat rumor yang disebarkan. Israel disebutnya hanya mengandalkan bantuan militer dari sekutu utamanya Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Lebih jelasnya, cengkeraman musuh tidak sekuat yang diiklankan. Ali Khamenei menekankan bahwa Israel melebih-lebihkan kemampuan militernya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran dan warganya. Itu disebutnya sebagai upaya Israel melebih-lebihkan kemampuan. Disebutnya bertujuan untuk menyebarkan ketakutan di antara rakyat Iran dari Amerika Serikat, Inggris, bahkan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah ancaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS Antony Blinken pada Selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kendaraan militer senilai 583 juta dolar Amerika Serikat. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Menhan Israel Yoav Gallant dalam sebuah postingan X berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasok lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon, termasuk ribuan rudal Hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana